Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy, mahasiswa Universitas Ibu Asia. Di sini saya akan coba untuk mempresentasikan terkait tugas ujian akhir semester ya untuk pemrograman bergerak. Di mana di sini kita disuruh untuk membuat aplikasi dengan pemrograman Android, di mana terdapat async task loader, background task. Di sini mendukung internet connection, broadcast and services, notification and alarm, efficient data transfer and job scheduler, syarat preferences and setting, SQLite primer, room, live data, dan view model ya. Nah, di sini studi kasusnya kita bisa milih antara artificial intelligence, network specialist, dan e-business. Dan kita disuruh untuk membuat video penjelasan mengenai aplikasi tersebut. Oke, di sini saya sudah membuat uh, materinya dulu ya sebelum kita masuk ke demo aplikasinya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan prototipe aplikasi Android saya yang telah saya coba kembangkan ya dengan judul mobile app version untuk studi kasus network specialist. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi monitoring jaringan yang dirancang menggunakan arsitektur modern Android dan mendukung sinkronisasi data secara real time maupun offline juga. Di akhir nanti saya akan coba mendemonstrasikan langsung aplikasinya ya. Oke. Nah, untuk aplikasi ini memiliki 3 fitur utama ya, yaitu pertama real time monitoring, di mana aplikasi dapat mendeteksi status konektivitas jaringan secara instan dan memberikan notifikasi kepada pengguna. Kedua, offline caching. Aplikasi tetap dapat mengakses data meskipun tanpa koneksi internet karena data disimpan secara lokal menggunakan room database. Dan yang ketiga, background synchronization, di mana aplikasi dapat melakukan sinkronisasi data secara otomatis menggunakan service dan work manager tanpa mengganggu aktivitas pengguna. Tujuan utama aplikasi ini adalah memberikan sistem monitoring jaringan yang stabil, efisien, dan tetap dapat digunakan dalam kondisi offline. Oke, kemudian di sini arsitektur yang digunakan adalah MVVM ya, atau model view model yang merupakan standar modern dalam mengembangkan Android. Struktur ini terdiri dari view, yaitu activity atau fragmen yang menampilkan UI kepada pengguna. Kemudian view model yang mengelola data dan logika aplikasi repository yang berfungsi sebagai penghubung antara data lokal dan data remote. Lokal data menggunakan room database. Remote data menggunakan API melalui retrofit. Dengan arsitektur ini, aplikasi menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan scalable untuk pengembangan ke depannya. Oke, untuk selanjutnya networking dan async operation ya. Untuk komunikasi dengan server, aplikasi menggunakan retrofit dan coroutine yang memungkinkan proses networking berjalan secara asinkronus atau non-blocking. Artinya aplikasi tetap responsif dan tidak freeze saat mengambil data dari server. Selain itu, implementasi async operation juga digunakan untuk memahami konsep concurrency sehingga aplikasi dapat menjalankan beberapa proses secara efisien. Pendekatan ini merupakan standar industri modern dalam pengembangan aplikasi Android. Nah, selanjutnya broadcast, receiver, dan services. Aplikasi ini juga menggunakan broadcast receiver dan services atau foreground service ya. Broadcast receiver digunakan untuk mendeteksi perubahan jaringan seperti ketika WiFi atau mobile data terhubung atau terputus. Sedangkan foreground service digunakan untuk menjalankan proses sinkronisasi data secara terus-menerus di background dengan notifikasi aktif agar sistem tidak menggantikan proses tersebut. Hal ini memastikan aplikasi dapat memonitor jaringan secara konsisten. Oke, terus selanjutnya intelligent job scheduling. Untuk efisiensi penggunaan resource, aplikasi menggunakan work manager dan alarm manager. Work manager digunakan untuk menjalankan sinkronisasi data secara berkala dengan kondisi tertentu seperti hanya berjalan saat terkoneksi WiFi, tidak berjalan saat baterai lemah. Sedangkan alarm manager digunakan untuk menjalankan task pada waktu tertentu yang telah dijadwalkan. Dengan pendekatan ini, aplikasi menjadi lebih hemat baterai dan efisien. Oke,
Kemudian masuk ke penyimpanan data lokal. Untuk penyimpanan data lokal, aplikasi menggunakan Root database yang merupakan wrapper dari SQLite. Digunakan untuk menyimpan data kompleks seperti data daftar user. Selain itu, aplikasi juga menggunakan data store untuk menyimpan konfigurasi aplikasi seperti pengaturan autosync. Dengan penyimpanan lokal ini, aplikasi mendukung konsep offline first, di mana data tetap dapat diakses tanpa internet. Oke, untuk pengujian dan validasi aplikasi telah melalui beberapa tahap pengujian, ya, antara lain simulasi jaringan lambat seperti 3G dan Edge untuk memastikan aplikasi tetap stabil, pengujian background proses untuk memastikan service tetap berjalan saat aplikasi diminimize. Selain itu, aplikasi juga diuji pada berbagai versi Android. Nah, untuk sebagai kesimpulan, aplikasi ini berhasil mengimplementasikan beberapa teknologi utama, yaitu komunikasi API modern, room database untuk caching data offline, work manager dan services atau foreground services, ya tadi, ya, untuk background jobs, dan sistem notifikasi untuk memonitoring status jaringan. Aplikasi ini menunjukkan implementasi arsitektur modern Android yang stabil, efisien, dan siap dikembangkan lebih lanjut. Oke, kita masuk ke aplikasinya, ya. Nah, di sini saya mengadopsi dari retrofit Kotlin Coroutine, ya. Dan di sini saya menggunakan Appetize.io untuk testing aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi yang sudah saya coba buat, ya. Di sini ada schedule alarm, namun karena keterbatasan dari Appetize.io, jadi alarm sebenarnya sudah terbuat, ya. Di sini alarm schedule current 11.44 lebih 9 detik. Namun untuk alarm sendiri masih mengalami terkendala dari limitasi dari Appetize.io. Kemudian jika kita refresh, data refresh successfully. Dan kemudian jika kita start service juga, sync service juga sudah berjalan, ya. Kemudian di setting ini, user saat ini terdapat 100 user, ya, di sini, ya. Jika kita cek di sini, nah, jika kita clear local cache, maka user yang ada di database kita atau di aplikasi kita menjadi 0. Nah, di sini tampilannya sudah kosong. Nah, namun jika kita refresh kembali, maka nanti muncul tampilan user sesuai yang ada di database, ya. Dan di sini user in database juga menjadi 100 juga. Closing 15 Februari 11.45. Dan di sini juga sudah disediakan juga untuk enable autosync off jika kita klik. Kemudian jika kita klik save, ya, maka autosyncnya menjadi disable. Begitu juga network status ataupun sync completion notification di sini. Oke, kurang lebih untuk tugas kali ini seperti berikut, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.